Nanti muridnya Edis niut sendiri, ngaku sendiri, lari sendiri. Itu malah asah. Ya, sebenarnya gini Bang Suma, bukan tidak boleh menikah, takut sama istri itu aja sebenarnya, takut sama istri. Gitu ya, takut sama istri ya. Iya, takut sama istri. Kayak Mayor sebenarnya ini Bang, ya dekat-dekat lagi sih, sisa warisan aja, karena kan babi ada 240. Nah, Babinya ada mualaf, 200 hektar. ya, kalau dia mualaf nggak dapat dia gitu. Jadi sih kalau Mayor. Tanahnya ada 3 ekor. Ada 3 ekor. Silakan Bang Julio, ada lagi. Siap abangku, aman. Nyimak aja. Ya, silakan 25 menit lagi saudara kita, siapa namanya? Sarhapanim akan hadir ya. Gibrani Muslim Kristen. Gibrani Muslim. Ya, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan sebelum kita kasih slot room buat teman kita Kristen. Oke, izin Bang ya, saya kasih di bawah dulu ya. Kita kasih ruang buat teman kita di bawah ya yang Kristen. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube. Anda luar biasa ya. Ada beberapa teman kita yang ada di YouTube ini memang luar biasa, dan juga channel-channel YouTube yang berafiliasi dengan Bang Suma juga saya ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung kita semuanya. Oke, aku mau bertanya dulu sama Bang Suma, bisa? Boleh. Oke. Di surah An-Nisa 157. Wih, berat ini. Berat. Iya, Oke. Berat. silakan. Oke, Isa di sana diserupakan ya. Siap. Bukanlah disalib tapi diserupakan ya. Yes. Oke, pertanyaan saya Bang Juma, ya. Iya. Apa urgensinya Isa itu harus diserupakan? Oh, jadi gini kawan. Kristen datang belakangan, Islam pun datang belakangan. Anda tahu bagaimana bencinya orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Sejak dia datang, lahir tanpa ayah, sampai kemudian fitnah terhadap ibunya, lalu kemudian Nabi Isa-nya itu direncanakan untuk dibunuh demi untuk politik. Dengan kepuasan perut mereka, mereka berencana membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai mereka membuat makar. Sehingga sudah terjadi bagaimana Allah mencintai Bani Israel. Dari Nabi Adam, keturunannya Nabi Ishak, kemudian turun kepada Yakub kepada Nabi Musa, Daud, Salomo dan seterusnya. Sampai kepada keputusasaan. Turunlah kemudian sebagai bukti kecintaan Allah kepada Bani Israel. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sebagai nabi penutup untuk mereka. Sebagai batu sandungan untuk mereka. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada, benar-benar mereka adalah tegar tengkuk. Akhirnya Tuhan mengutuk mereka. Makanya Allah mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi Allah mengatakan, aku Tuhan pencipta langit dan bumi menghukum mereka karena ucapan mereka. Hanya karena ucapan, bukan karena tindakan ingin membunuh, tapi karena ucapan mereka yang berbohong dengan mengatakan kami telah membunuh Nabi Isa. Padahal sesungguhnya bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, melainkan orang yang diserupakan. Kalau Anda tidak bisa melihat ada pembuktian kebenaran dalam Al-Quran, coba Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Gini loh Bang Juma. Yang saya tanyakan kan Isa, ya. Bagaimana Isa itu dijelaskan di dalam Quran? Menurut Quran, apa urgensinya? Ada masalah apa Isa itu harus diserupakan wajahnya? Karena Nabi Isa ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Di mana? Tertulis di surah berapa itu? Surah Maryam, ketika Nabi Isa kemudian melihat pembangkangan mereka,
Mereka membuat makar. Al-Quran surah Sad As-Zukhruf juga menjelaskan itu. Karena mereka membuat pengingkaran terhadap Nabi Isa alaihissalam, maka Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Itu jelas itu. Jangankan kemudian ibunya, Nabi Isa, ibunya pun tidak lepas daripada fitnah terhadap dirinya. Jadi Allah kemudian membalaskan apa yang mereka tuduhkan kepada ibunda Maryam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dengan tipu daya itu tadi. Mereka membuat tipu daya, kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah mengatakan, Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu jelas itu. Nah, apakah Anda ingin ingkar terhadap kebenaran Al-Quran? Nabi Yesus Anda itu ditolak oleh Bani Israel. Bagaimana mereka membuat tipu muslihat, bagaimana mereka kemudian membuat rencana-rencana kesaksian-kesaksian palsu. Apakah Anda menolak semua itu? Tidak kan? Berarti dengan demikian Anda mengiyakan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa kitab Anda itu keliru ketika dikatakan sebab ada tertulis terkutulah orang yang mati di atas tiang salib? Di mana tertulis? Ulangan 21, 22, 23. Berarti Anda mengiyakan bahwa Yesus Anda dikutuk oleh Tuhan, gitu. Anda mengiyakan itu? Oh, bukan ke sana larinya, enggak dulu, ya. Bagaimana kok nggak kesana larinya? Menjelaskan tentang penyalipan, ya, bukanlah disalib tapi diserupakan. Berarti di sana ada penyalipan. Yang saya maksud di situ bagaimana Quran menjelaskan bahwa Isa itu diserupakan wajahnya karena ada masalah apa, urgensinya apa? Karena orang-orang Yahudi ingkar terhadap kenabian Nabi Isa alaihissalam. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi kemudian. Gini loh Bang Juma, kalau di dalam kekristenan kan, ya, memahami Yesus itu, karena Yesus itu mengatakan diri ini kan anak Allah, makanya imam-imam besar Yahudi tidak terima, katanya dia menghujat, makanya dia difitnah. Dia melaporkan kepada tentara Romawi, kepada Kaisar Romawi. Anda gagal sekarang memahami saya tanya Bible. gini, waktu Isa itu diserupakan wajah, urgensinya apa? Ada masalah apa dia? Kan sudah kubilang tadi, ingkar terhadap kenabian Nabi Isa alaihissalam. Beberapa kali ente ini. Lucu ente ini. Anda harusnya Anda kalau saya tanya tentang Isa, harusnya Anda bertanggung jawab secara Quran. Loh, kan saya sudah menjawab tadi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kan jelas sekali itu. Di surah berapa itu? As-Zukhruf. Juga ada dalam Al-Quran surah Sad. As-Zukhruf berapa? Ada yang ingat nggak? Atau ambil aja di dalam Al-Quran surah Ali Imran, saudara. Ali Imran ayat 50 sampai 54. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam atau berbicara mengenai penyaliban, itu enggak ada hubungannya dengan Kristen. Itu yang berkasus di situ itu umat Islam dengan Yahudi. Kristen kan cuman ngambil kesempatan. Ada penyaliban loh, kita buat cerita yuk. Oke, ini saya bacakan ya di Ali Imran 50 ya, mulai dari dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Yes. Hubungannya. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taat kepadaku. Ya. Di ayat 51-nya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Yes. Ya. Oke, di ayat 52-nya. Maka ketika Isa merasakan kengkaran mereka atau Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk tanda kurung menegakkan agama Allah pada para Hawariun. Ya, Hawariun ya, sahabat
setianya menjawab, Yes. kamilah penolong atau agama Allah, kami beriman pada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Di mana sih di Apa? urgensinya? Ya itu. Ketika Maka ketika kemudian Isa merasakan keingkaran mereka, yes. mereka kan ingkar. Tidak ada dijelaskan di sini bahwa orang Bani Israel itu mencari dia atau memburu dia. Ya, Anda merujuk kepada cerita wartawan itu. Falamma ahassa Iya, Isa makanya saya tanya minhumul urgensinya kufra. apa Isa itu menjadi dia itu serupakan. Karena ini kan orang di sini kan di Ali Imran ayat 52 ini 53 ini kan menjelaskan bagaimana Isa itu diingkari oleh orang Yahudi. Iya, saya udah paham itu. Jadi Nabi Isa merasakan bagaimana ingkarnya Bani Israel terhadap dirinya. Lalu kemudian Nabi Isa membuat sayembara, wahai kalian Bani Israel, siapa di antaramu yang akan menjadi sahabatku, menolongku untuk meneruskan ajaranku ini? Maka mereka mengatakan, kami, nanu ansarullah. Kami yang akan menolong ajaran yang engkau bawa dari Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul fa'tubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang kau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul Isa alaihissalam, karena itu tetapkanlah kami bersama dengan golongan orang yang memberikan kesaksian. Wa makaru wa makarallah, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya terhadap mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Iskala lahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Dan ingatlah ketika kemudian Nabi Isa Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku mengangkatmu. Jadi kamu tidak dibunuh oleh orang-orang yang mengingkarimu, yang membuat makar ingin membunuhmu. Enggak, aku mengangkatmu. Maka yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Apa buktinya? Baca Markus. Markus berapa? Markus 16:12. Itu bukti, karena wartawan yang mencatat itu. Allah pencipta langit dan bumi mewahyukan kondisi pada masa itu. Wartawan manusia biasa pun menceritakan masalah itu. Jelas itu, Bung. Jangan Anda ragukan Bible Anda. Karena itu tulisan wartawan yang melakukan penyelidikan. Oke, kalau di dalam teks asli ini Bani Israel tidak ada, ini tanda kurung, ya. Ini merujuk pada Hawariun, pengikutnya Yesus, pengikutnya Isa. Ya, saudara. Ini pertanyaannya Yesus, siapakah yang akan meneruskan? Iya. Ya? Makanya mereka menjawab, ya, kamilah penolong. Berarti itu Jadi murid-muridnya ini tidak ada Hawariun. urusannya di sini dengan Bani Israel. Ini merujuk pada murid-muridnya yang ditanya. Mulai kacau. Hei, saudara. Hei. Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Al-Quran surah As-Saf. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Ketika datang Nabi Isa, kelompok menjadi dua kelompok pada saat itu, menerima Isa dan menolak Isa. Yang menerima inilah yang kemudian menjadi Hawariun, murid-muridnya. Sedangkan penolaknya itulah orang-orang kafir yang mengajarkan kemudian agama Kristen. Itulah yang menolak Nabi Isa. Sampai sini paham? Iya. Ini Nah, kan bagus. pengikutnya kan orang Yahudi juga, ya. Iya, emang Tapi karena dia sebagian diutus untuk mereka orang Yahudi. ada yang tidak menerima kalau Yesus itu adalah datang daripada Allah Bapa sendiri. Dia menganggap mereka menganggap ini bagaimana, ya? Karena di sini orang-orang Israel banyak juga yang tidak meyakini Yesus itu adalah juru selamat atau Mesias. Ya, dia bertanya kepada Hawariun, yaitu pengikutnya. Pengikutnya kan menjawab, kamilah penolong. Terus Dan jadi masalahnya di pertanyaan mana? saya, Yes. ya, ada masalah apa Isa sehingga dia itu harus diserupakan wajahnya? Karena dia ingin dibunuh, maka Allah membalas orang-orang yang ingin membunuhnya. Makanya Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tadi saya sudah membacakan padahal dalilnya.
Bahkan Allah mengatakan begini, fa'ammal ladina kafaru au azibuhum azaban syadidan fid dunya. Maka karena mereka kafir terhadap Nabiku Isa alaihissalam, maka aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Itu kata Allah. Ini bercerita. Oke, yang diajak di Israel, kenapa jadi Isa yang diserupakan wajahnya? Ya Allah ya Karim. Nabi Isa ingin dibunuh tuyul. Mampus kau kan? Iya, ingin dibunuh. Yes. Sekarang coba mereka diajak. Coba Anda baca Amsal 21:18. Orang benar diselamatkan, pengkhianat menjadi tebusannya. Orang jujur kemudian diangkat, dilindungi, dan kemudian orang fasik pemakan suap yang menggantikannya. Itu dalil. Kenapa Quran tidak bisa menjelaskan secara Saya sudah menjelaskan justru Al-Quran wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fi, mereka berselisih paham tentang itu, tentang Nabi Isa. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata di antara mereka Yesus sudah mati, tapi Paulus pendiri Kristen berkata Yesus masih hidup. Berselisih paham. Kata Quran. Wartawan menuliskan hal yang sama. Kok Anda jadi ragu terhadap Bible Anda sendiri, gimana ya? Bukan ragu, gini gitu. Ini udah perspektif yang berbeda antara Yesus dan Isa. Karena kamu menerimanya dari wartawan. Saya menanyakan Kalau tentang Isa, ya Anda bertanggung jawab secara Quran, Bang Juma. Saudara dengarkan. Lagi mencari Dengarkan saya. Isa. Dengarkan saya. Bible datang disebarkan ke seluruh dunia untuk supaya orang percaya bahwa yang disalib itu adalah manusia mulia yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Al-Quran kemudian memiliki misi yang berbeda. Apa misi Al-Quran? Menolak pemberitaan Bible yang mengatakan bahwa yang dibunuh di salib itu adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi jangan Anda mau persamakan. Oke, tidak akan pernah sama itu. Iya, sumbernya dari mana Anda bisa mau menyimpulkan seperti bahwa itu yang dibunuh itu adalah orang lain? Saya sederhanakan di dalam kisah Galatia 3 nomor 13. Bukan gitu diskusi Bang Juma. Inilah makanya saya bingung diskusinya. Di saat kami bertanya tentang iman, ya, kami mengambil pertanyakan tentang Quran, kenapa selalu Anda lari-lari ke kitab lain, ke kitab orang Kristen untuk mengambil Al-Quran saya, yang saya maksud, ya, Isa itu kan dijelaskan di dalam Quran. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Peringatan untuk Mayor ya, sekali lagi diturunkan ya. Surat kabar yang datang, dengar, surat kabar yang datang dari barat melakukan fitnah terhadap Nabi kami Isa alaihissalam. Iya, rujukan dari narasi Anda tadi, Al-Quran ya, saya jawabkan secara Quran, di mana tertulis kalau Isa digantikan dengan murid-muridnya. Allahu Akbar. Tidak ada diceritakan diganti oleh murid-muridnya. Al-Quran. Tadi narasi Anda kan gitu. Iya, Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, melainkan yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Itu Al-Quran saya. Oke, diserupakan itu apa yang diserupakan? Nabi Isanya, kucing. Iya, diserupakan apa ya? Kupingnya, matanya, apa yang diserupakan? Nabi Isa diajarkan oleh orang-orang kafir. Mati. Oke, diserupakan secara utuh manusianya. Oke, siapa itu manusia yang diserupakan itu? Di Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka, bukan bagi kami umat Islam. Kenapa kau tanya ke kami? Bagi mereka. Bagi mereka. Kan clear, di iman klien mengatakan Isa itu diserupakan, bukan Isa. Karena muncul kemudian kelompok-kelompok kafir laknat dari barat mengajarkan Nabi kami itu yang disalib. Maka Al-Quran membantai itu. Bukan ya, Nabi Isa yang disalib, tapi orang lain. Secara sejarah historisnya Yesus itu disalib.
Oke. Tapi setelah dia Oke. berketujuh, ada lagi kita Oke, menjelaskan baik, bahwa baik, ada namanya Isa yang katanya Baik. juga Yesus, ya diserupakan Baik. wajahnya, diterangkan ke langit. Baik, sekarang saya ingin tanya sama saudara. Yesus itu manusia suci nggak? Kenapa lari ke sana? Jelaskan dulu Isa ini siapa? Yesus itu manusia suci nggak? Enggak, dengar gue, Isa ini siapa? Anda minta Yesus itu disumpahkan. manusia Disumpahkan suci apanya? nggak? Kutanya dulu samamu. Yesus itu manusia suci nggak? Udah lompat ya. Lucu ente. Tidak bisa gitu Bang Juma. Tidak Harusnya bisa itu juga. sebenarnya Tidak kami bisa tuntut juga. dari dia, ya. Tolong di mute dulu. Bagaimana Di mute dulu. bertanggung pengertian tentang Di mute. Mayor, peringatan terakhir ya, sekali lagi turun ya. Lanjut Bang. Al-Quran datang untuk membantah fitnahan Biblemu, membantah fitnahan imanmu. Itu Al-Quran datang tuh. Jadi tidak bisa Anda pisahkan. Ketika Anda bertanya tentang Nabi Isa, harus terkait dengan kitabmu. Bahlul. Astagfirullahaladzim. Keluar kan? Oke. Dibantah secara apa? Penyampaian Al-Quran mengatakan bahwa yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Oke. Bagaimana Quran membantah secara fakta sejarah? Sekarang sejarahnya mari kita kupas di Bibelmu. Boleh nggak? Oke. Ya, Oke. di dalam sejarah ya diakui bahwa sejarah itu diakui bahwa Tidak ada makam Yesus Kristus sejarah-sejarah ada, di sini. Yesus Kristus Saya ada. nggak bahas Di mana- sejarah. di mana Yang kalau saya bisa dikatakan bahas itu tentang, lahir? saudara, yang kita bahas ini tentang tuduhan orang Kristen bahwasanya Yesus itu disalib. Makanya muncul pertanyaan saya, apakah Yesus itu manusia suci? Anda tinggal jawab. Ya, manusia suci. Apakah yang mati di atas salib itu orang suci? Atau Karena dulu saya mau paham dulu siapa untuk Isa ini membuktikan, loh. untuk Itu yang saya membuktikan tuntut, kepada bagaimana Anda, Quran menjelaskan Isa untuk yang membuktikan sebenarnya. kepada Bagaimana Anda. bisa dirujuk dengan data fakta sejarah? Udah Isa deh, itu saya nyerah. dilahirkan apa, Bang? Saya Dilahirkan nyerah. apa, Bang? Saya nyerah. Silakan dilanjut. Ampun, saya berdiskusi dengan orang yang punya otak. Silakan. Iya, ini peringatan terakhir ya untuk narasumber Kristen. Sekali lagi membantah diturunkan ya. Ini untuk narasumber Kristen. Ini kok jadi Superboy kedua ini si Malopo. Gara-gara terakhir debatnya Bang Juma sama si Bombo kemarin, Ajor. si Superboy ganti jadi si super tongtong dia. Super pel. Ya Superpel ya. Major. Gak pernah nongol lagi. Major. Ya. Major. Tadi Bang Suma sudah berusaha menjelaskan secara akal sehat. Sekarang gini. Sekarang saya akan menjelaskan secara akal sakit ya. Semoga bisa diterima ya. Ketawa dia. Ketawa dia. Pelajaran untuk narasumber Kristen, jangan ketawa ya. Ini edukasi ya. Lanjut Bang Ardi. Jangan kebanyakan pelanggarannya lah, gimana nih Superpel ini? Aku lagi ngonten. Tutup dulu. Enak. Aku lagi. Jadi gini ya, maksud saya gini Sama-sama loh. Mayor. Tadi gini, saya bisa bantah itu tentang kenapa Yesus itu disalib menurut orang Yahudi, bahwa katanya Yesus mengaku anak Allah. Betul ya? Betul Mayor ya? Betul nggak? Apa? Tentang tuduhan kepada Yesus bahwa dia mengaku anak Allah. Makanya orang Yahudi pada saat itu merasa Yesus ini menghujat Allah, betul? Karena Ya, dia mengaku anak Allah, betul? Ya. Nah, coba kita buka di Kejadian 6. Di Kejadian 6 nomor 1 di situ dikatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa yang disukai mereka. Di ayat kedua ini siapa yang dimaksud ini anak-anak Allah ini? Ya semua umat manusia anak Allah karena datang daripada Allah. Nah, itu jawabannya berarti Yesus itu mengaku anak Allah, nggak ada masalah. Karena semua manusia yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang ganteng disebut anak-anak
Gini. Iya, Bapak Lupo, salah. gini. Karena orang-orang Yahudi di sana, karena mereka terlalu tinggi rasa kefanatikan mereka tentang keimanan mereka. Waalaikumsalam. Mereka merasa paling Assalamualaikum, benar, Ustaz. paling suci, paling mulia dari segalanya. Makanya di saat ada orang menyinggung tentang Allah mereka, sesembahan mereka, gampang tersulut dengan cara-cara apapun, dengan cara-cara ada istiadat pun orang mau disalahkan, dikaitkan dengan hukum Taurat. Itu kan yang disampaikan Yesus tentang cuci tangan. Oke, jadi tuduhan orang Yahudi kepada Yesus apa? Ya, karena apakah kamu anak Allah? Iya. Seperti yang aku katakan kan dikatakan. Apa masalahnya? Waalaikumsalam. Karena Yesus mengaku anak Allah. Hah? Sabar, karena mengaku anak Allah, betul? Ya iya. Nah, kenapa Karena di Yesus kejadian mengaku anak 6 Allah, ini? didengar oleh Sabar para imam dulu. besar Yahudi. Sabar dulu. Kenapa di kejadian 6 ini banyak anak Allah? Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu maksudnya apa ini anak Allah ini? Iya. Semua umat manusia itu anak-anak Allah. Tapi ada anak terus Allah yang kenapa? tidak mengenal siapa penciptanya. Nah, Yaitu terus kenapa orang-orang hanya kepada Yesus penyembah saja? berhala. Kenapa hanya kepada Yesus saja yang dituduh tidak boleh menghujat Allah kalau dia mengatakan dia anak Allah? Ya, disitulah sensitifnya orang-orang Yahudi dengan kata-kata Allah. Nggak bisa. Anak-anak Karena Allah mereka yang merasa dimaksud, diri orang mereka Mayor. paling suci, paling benar sejagat. Ya, Mereka yang anak-anak paling Allah benar, ya. yang paling Cek. dimuliakan. Sabar dulu, yang dimaksud anak Allah itu anak-anak atau orang manusia yang patuh kepada perintah Allah. Ya, Maka dia benar. bisa digelarkan Ini anak pintar ini si Paluku ini. Allah. Nah, terus kenapa kau bilang Yesus mengaku anak Allah, lalu orang Yahudi mengatakan dia menghujat Allah? Ya, Sementara orang-orang semua itu bisa karena dikatakan itu orang anak itu Allah. tersinggung. Nah. Kamu menghujat Allah katanya. Lah kalau orang bilang anak Allah, kenapa nggak orang tersinggung? Orang Yahudi? Ya tanyalah orang Yahudi. Iya, sinilah ketimpangan. Kamu kira tersinggung Yesus mengatakan dia anak Allah? Kena tanya dulu. Enggak, yang menuduhkan orang Yahudi. Kamu mengatakan kamu anak Allah, kamu telah menghina Allah, betul? Ya iya. Terus Kenapa harus tersinggung mereka? Kalau Yesus mengatakan dia anak Allah. Karena kenapa? Setiap orang-orang percaya itu yang sudah percaya kepada sesembahannya Abraham, Ishak, dan Yakub itu anak-anak Allah semua. lah terus kenapa orang Yahudi marah kalau Yesus mengaku anak Allah? Makanya tanya si Billy dulu, aku pun bingung. Aku mau tanya sama si Billy tuh. Bingung. Itu salah itu tuduhanmu. Kalau mereka tidak tersinggung Bang Palopo, tidak ada penyalipan, tapi itulah bentuk kuasa dan segala kehendak Allah Bapa sendiri. Ya, semuanya harus tergenapi. Apa dasarmu mengatakan bahwa apa salah Yesus ketika dia mengatakan saya anak Allah? Sementara Tanya si Billy dulu, aku nggak tahu juga kenapa dia marah. bukan itu, mereka tidak memahami itu. Gimana ceritanya? Dia nggak memahami Bible loh, lain itu. Jangan tanya Billy lah. Kan gini, apa kronologinya kenapa sampai orang Yahudi ya tidak terima dengan kehadiran Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus yang mengajarkan ya yang agak berbeda tentang keyahudian. Dia mengaku dirinya ada anak Allah. Ya, dia dikatakan dia adalah raja orang Yahudi. Nah, terus orang lain yang mengaku anak Allah gimana? Ya semua manusia anak Allah, ya orang-orang. Nah, yang semua beriman kepada manusia Allah Bapa. anak Allah. Terus kenapa untuk Yesus nggak boleh? Saya pun anak Allah. Terus kenapa untuk Yesus nggak boleh? Ya makanya kita tanya dulu orang Yahudi kenapa orang ini. Ya kalian lah yang ditanya, bukan Yahudi, karena kalian Ya, aku memahami. rasa orang itu habis mabuk kecubung orang itu. Jadi gampang sensitif orang itu apapun yang ngomongin salah. Bukan, yang menceritakan itu kan kitabmu. Biblos Ya yang iya, menceritakan, kan bukan data sejarahnya jelas PL. story-nya ada. Bagaimana Yesus itu ya, dia itu dikatakan bersalah karena dia itu mengaku dirinya anak Allah. Nah, apa Dan salahnya dia inilah mengaku anak pemicunya, Allah? dia itu difitnah menjadi dia mengatakan dia diakui mengaku-ngaku dia adalah raja orang Yahudi. Enggak, bukan Makanya itu, orang-orang bukan Romawi, itu. tentara Kaisar Romawi tidak terima bagaimana di tengah-tengah orangnya ada raja. Padahal kami yang berkuasa, makanya orang itu gampang terhasut. Bukan itu, Mayor. Kenapa untuk Yesus dia tidak boleh mengaku anak Allah, sementara orang-orang boleh mengaku saya anak Allah, termasuk kamu juga. Kenapa untuk Yesus nggak boleh? Ya makanya itu ada apa orang Yahudi ini? Kenapa Bukan, orang namanya itu di zaman Kristen Yesus lah. itu gampang sekali ibaratnya sensitif orang itu dengan kata-kata Allah itu. Bukan, itu kan diceritakan di Bibelmu, nggak tanya ke Yahudi. Ini kan dia ceritakan di Bible. Ya, di Perjanjian Baru yang menceritakan bahwa
Yesus itu karena mengaku anak Allah, makanya dia dimusuhi orang Yahudi, kan begitu. Ini kan perjanjian baru yang menceritakan. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang lain yang bisa mengaku anak Allah tidak ada masalah, termasuk kamu? Kenapa untuk Yesus nggak boleh dia mengaku anak Allah? Sebenarnya bukan hanya dari situ aja Bang Polopo, karena pengajaran-pengajaran Yesus itu contohnya melakukan mujizat di hari Sabat. Itu bagian-bagian dari pelanggaran daripada ada istiadat orang itu. Jadi mereka itu mencari celah bagaimana Yesus itu bisa disudutkan gitu, bahwa dia itu salah gitu di mata orang gitu loh, untuk menjadikan Yesus itu suatu hal yang ibaratnya tidak benar dengan pengajarannya. Itu tujuan mereka. Nah, berarti benarlah kata Al-Quran, nyambung dengan Bang Suma tadi. Maka Allah menyelamatkannya dari fitnahan-fitnahan, hujatan-hujatan yang tidak betul kepada Yesus. Benar kata Al-Quran. Berarti siapa yang mengejar Isa itu siapa? Siapa yang mengejar Isa itu lah, aneh-aneh aja kau. Enggak, makanya dia sampai disuruhkan yang ngejar dia siapa? Orang kampung. Ya salam udah di Masya Allah, Mayor. lanjut. Enggak, ini aja mumpung ada Bang Julio nih, Gurunda beri keterangan atau apa gitulah kepada Bang Julio sampai mualaf. Gurunda, silakan. Ya, jadi sebenarnya dalam hal salib menyalib itu nggak ada hubungannya dengan Kristen ini, nggak ada. Hanya saja karena Allah sudah menghukum orang-orang Yahudi Bani Israel karena ucapan mereka, kemudian maka Allah memberikan azab kepada mereka. Azab yang pedih dan azab yang sangat keras di muka bumi ini. Apa itu? Berkat mereka kemudian separuh dari penduduk bumi mempertuhankan sosok pengganti Nabi Isa alaihissalam yang mati terkutuk di atas salib. Nah, ini siapa mereka ini? Korban dari penyesatan Kristus palsu yang datang. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka ini. Dan tipuan kemudian yang mereka lakukan itu kembali kepada mereka. Seibarat orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran hukum, hukum yang dilanggar oleh pelakunya akan kembali menghukum orang-orang tersebut. Jangan membunuh, mereka membunuh. Akibat dari mereka membunuh, upahnya kembali kepada mereka, mereka terpenjara. Allah pun demikian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang ini membuat makar, ingin tipu daya kemudian. Jadi ada kondisi sulit bagi orang Kristen ketika mengatakan, kenapa Yesus mengatakan dirinya anak Tuhan lantas kemudian disebut dia melanggar, mau dibunuh sementara yang lain enggak? Itu jawabannya, mereka sedang membuat makar. Mereka membuat makar. Matius 26. Coba Anda baca tuh, nomor 4, nomor 59. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh utusan Tuhan. Maka apa kata Yesus di dalam Matius 15? Para pembunuh nabi-nabi Tuhan, utusan-utusan Tuhan itu adalah keturunan ular beludak. Dan mereka tidak akan pernah lepas dari neraka, kata Yesus. Itu. Jadi orang yang beriman percaya kepada penyaliban sebagai simbol keselamatan, orang-orang yang tidak akan lepas dari neraka. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Tertulis di mana? Matius 15 nomor 26 dan seterusnya, 36 dan seterusnya. Itu kata Yesus tuh. Jadi penyaliban itu adalah upah dari ulah mereka, karena mereka kemudian membuat makar terhadap Nabiullah yang diutus oleh Allah. Maka Allah membalas tipu daya mereka. Al-Quran yang mengatakan itu. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Apa pembuktian daripada Al-Quran bahwa mereka dihukum oleh Allah dengan azab yang pedih? Anak TK nih Bung, anak TK ditanya, wahai anak TK, ya paman, 1 tambah 1 sama 2 berapa nak? 2.
Coba kau tanya si mayor ini sudah tua bangkokan sedikit lagi mau meninggalkan dunia. Tanya dia. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Bisa nggak dia jawab? Ya 1 lah. Nah, berarti salah konsep Tritunggal itu. Kalau 1 tambah 1 2. Tapi kalau 1 Tuhan ditambah 1 Tuhan ya tetap 1 lah. Nah itu coba lihat. Anak TK ditanya, 1 pisang ditambah 1 pisang berapa pisang? 2 pisang Pak Guru. Mayor ditanya, 1 Tuhan ditambah 1 Tuhan, Tuhan yang 1 ditambah Tuhan yang 1 berapa Tuhan? 1. Tuh. Kan sama-sama Tuhan. Nah itu dia makanya. Tadi Kan sama-sama sama-sama Tuhan pisang. yang ditambahkan. Tadi anak TK, pisang yang 1 dengan pisang yang 1 ditambah ada berapa pisang nak? 2. Pintar dia. Kenapa orang Kristen itu tidak pintar dalam hal ini? Karena Allah mengatakan fa'ambal ladina kamu nggak kafaru ngerti, Suma. fa'azibuhum Jadi kamu azaban itu syadidan fid bodoh. dunya wal akhirah. Silakan angkat bicara yang barusan. Mari kasih meja paling tinggi. Saudara Jundio silakan turun bawah, silakan naik. Silakan mari kita diskusi. Anda jelaskan kepada saya yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Kok kamu datang-datang langsung bertanya? Nah, karena Anda mengatai saya tadi barusan. Anda Iya, karena memaki Anda saya terlalu barusan. banyak penghujatan. Anda bukan Anda barusan beragama naik. Kristen kok Anda selalu ngobrol tentang Bible. Lah karena Al-Quran saya menjelaskan Bible Anda itu adalah menafsirkan karangan. ayat-ayat dalam pemikiran Anda sendiri. Ya karena penulisnya juga cuma menafsirkan, bukan wahyu dari Tuhan. Bukan Sama wahyu menyesal. gimana? Emang Quran siapa yang nulis? Jangan lari ke Al-Quran dulu, ke Bible Anda Kenapa dulu. Karena Bible Anda nggak lebih boleh lari ke Quran? Oh, karena Emang Al-Quran itu cuma Anda kamu tidak yang akan boleh lari ke paham. Bible. Karena Bukan Bible lebih, nggak paham, lebih dulu lu datang. itu ternyata kelihatan pintar di banyak hadapan orang bodoh. Oke, baik. Sekarang coba Anda terangkan kepada saya yang Jangan lahir di kota coba saya tanya ke kamu jawab dulu. Memang Quran siapa yang nulis? sahabat Rasulullah. Kok kamu nanya terus? Sahabat Rasulullah husu Al-Quran bin Arba'ah. Nah, Terima sahabat Rasulullah siapa? Manusia apa setan? Said manusia. Apa beda sama Bible? Bible itu tidak ada validasi dari Yesus. Validasi gimana? Apakah Anda akan membatalkan sejarah secara Oh, logika? jangan bahasa Dunia sejarah tahu di sini. Yesus itu ada. Kasihan kalau Anda hanya membawa data-data seperti itu. Kasihan, pakai logika. Yesusnya Nah, yang bro, harus berbicara. agama ini semuanya nggak ada logikanya, bro. Nggak bisa dicerna oleh logika, Oh, oleh itu nalar. agama Anda, itu agama Anda karena memang tidak masuk Sama. akal. Sekarang saya Nggak tanya, bisa. bola bulan logika nggak? Bola bulan logika nggak Kalau menurut lo? yang melakukan itu pencipta langit dan bumi pasti bisa. Muhammad pencipta langit dan bumi, Melalui utusannya pasti bisa. pasti bisa gimana? Sekarang saya tanya, secara logika, kamu tuh arti logika nggak? Secara Ngerti, Bang. logika, nalar Ngerti, kamu, pemikiran ngerti. manusia yang terbatas. Ngerti, paham, saya Jangan paham. berbicara, masa kamu mau membantah keilahian yang tidak terbatas? Apa yang ilahi di Yesus? Hukumnya. Apa yang ilahi di Yesus? Tunjukkan. Apa Tunjukkan yang satu ilahi? aja. Cukup, Yes. cukup saya yang tahu. Saya mau jelaskan satu ke kamu aja, pun, satu aja. kamu Satu enggak aja akan yang pernah ilahi memahami di karena Yesus. kamu udah Saudara. terlanjur benci. Enggak. Anda mencari kesalahan Bible, bukan mencari kebenarannya. Itu tinggal susah. Anda sebutkan. Tinggal Anda sebutkan satu sisi keilahian Yesus. Kalau ada, saya berhenti untuk membahas Kristen. Silakan tunjukkan ke saya. Banyak. Dia Ngapain saya berkuasa tunjukkan atas ke dunia kamu akhirat. kamu bukan Kristen? Enggak bisa kamu tunjukkan karena memang enggak ada. Bukan nggak bisa Suma. Tinggal kau Saya sebut. mau tunjukkan saja. Satu Kamu aja. nggak bisa menerima. Pasti ada Satu aja bantahan kau karena kamu tinggal mencari sebut. kesalahan Bible. Terima bukan tidak mencari terima kebenaran yang penting Bible. kau sebut sisi keilahian yang ada. Ada enggak? Contoh satu. Ah. Dia di dalam aku di dalam dia. Apa itu? Apa itu? Onde-onde maksudnya. Onde-onde. Kelapa Ah, itu merah kan- di dalam. kamu aja kan nggak dan ngerti. dibungkus sama tepung gitu. Kamu di dalam Kamu aja aku, kan aku nggak di dalam ngerti. aku. Karena apa? Kamu mencari kesalahan Bible Suma. Yang saya Makanya minta kamu kelihatan sisi pintar di hadapan orang bodoh. keilahian, Cak Kangkung. Sisi keilahian udah saya jawab. Apa Contoh dia sisi bisa keilahian? menyamakan dirinya dengan Allah. Apa Kenapa? sisi keilahiannya apa? Nah tadi kan saya udah bilang dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di mana? Ketika dia berkata seperti Iya itu, kan? dia sebagai manusia atau sebagai kucing? Sebagai manusia. Sebagai manusia. Yang saya minta sebagai keilahiannya mana? Ayo. Saya tidak minta Keilahiannya mana? Suma. Silakan. Saya Satu mau aja. nanya.